Umum PBNWDI, Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo, kepada Al-Mukarram dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillahilladzi razaqana watanan muwahhadan habiban mahbuban wa huwa Indonesia. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, dan kita doakan beserta seluruh pemimpin kita di Nusa Tenggara Barat, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, semua pemimpin-pemimpin kita doakan sebagaimana ajaran dari guru kita. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Doa kita dalam hizib Nahdlatul Watan kepada semua pemimpin kita, baik kita kenal maupun tidak kita kenal, baik ada di dekat kita maupun jauh. Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in. Ya Allah, perbaikilah, periri keadaan dari semua pemimpin-pemimpin yang mengurusi umat. Aslih wulata umuril muslimin ajma'in, semuanya tanpa kecuali. Wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Dan berikanlah mereka taufik, berikanlah mereka petunjuk agar bisa melaksanakan segala sesuatu yang membawa ridhamu dan membawa manfaat untuk umat serta bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara kita yang di ambulan, ya, kalau sakit segera disembuhkan oleh Allah. Dan semua yang sakit di antara kita, keluarga-keluarga kita yang ada di rumah,
keluarga, orang tua, sahabat, tetangga, si sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan lahir batin. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bang Rurung, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Alhamdulillah. Yang hormati para tuan guru, para alim ulama, para tuan guru, tuan guru, tuan guru, tuan guru tiang yang ada di Sakra Barat, yang ada di Rensing, yang ada di pondok-pondok pesantren yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, para tuan guru kita yang masih muda-muda, yang masih sehat-sehat, segar-segar. Kita doakan mudah-mudahan semua menjadi penerus perjuangan. Para tokoh pimpinan organisasi yang tiang hormati, para pengat untuk bersilaturahim, selalu hadir, selalu mensyiarkan majelis taklim. Ini kesyukuran kita sebagai jamaah NWDI. Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ucapan minal aidin al faizin al maqbulin, tiang lunas mohon maaf lahir dan batin nggih. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah tanpa terkecuali. Tiang selama ini sejak awal tahun 2000 sampai 2023 masih ketugasan ngisi pelungguh semua untuk memimpin organisasi kita. Sudah 20 tahunan. Sudah 20 tahunan. Cukup lama. 1 tahun 365 hari kali 20. Pirano. La ilaha illallah wah luwe. Sudah 20-an tahun pelungguh mengamanahkan kepada tiang untuk memimpin NWDI. Tentu dalam masa yang panjang, lebih dari 20 tahun ini, pasti ada kesalahan-kesalahan dan kekeliruan tiang sebagai pemimpin. Maka tiang mohon maaf nih kepada jamaah-jamaah di pengajian. Banyak kesempatan yang sida pelungguh sudah menyiapkan pengajian, tapi tiang tidak bisa datang. Mohon maaf nih, bukan karena tiang menganggap tidak penting, tetapi memang tiang harus menunaikan tugas-tugas yang lain. Sebagai dulu 10 tahun tiang diamanahkan sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, pasti juga banyak kekeliruan dan kekhilafan tiang. Walaupun tiang sudah berikhtiar sekemampuan tiang bekerja keras dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada tiang, dan juga dibantu oleh wakil gubernur, oleh sekda dan seluruh perangkat pemerintah provinsi. Tetapi tidak semua yang sida minta bisa dapat tiang tunaikan. Dekna selaku si melet, si melenda sino bau tiang laksanaan karena demikian banyak keterbatasan. Untuk itu semua mohon maaf lahir batin nih. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kalau ada kekurangannya tidak menjadi permasalahan, dan kalau ada hal-hal kebaikannya menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, halal bihalal pada bulan Syawal adalah tradisi umat Islam di Indonesia. Kenapa yang katakan di Indonesia? Karena memang di negara-negara yang lain tidak banyak yang seperti ini. Tiang pernah tinggal di Mesir sekian tahun. Denara halal bihalal Syawal marahnya. Denara.
Jadi mun dengan Lebaran Idul Fitri di Mesir no, ya sembahyang doang, sembahyang 2 rakaat, mendengar khutbah, pulang, makan di rumah masing-masing, selesai. Tidak ada halal bihalal, tidak ada silaturahim. Kalaupun ada halal bihalal terbatas, hanya untuk keluarga-keluarga inti saja. Tidak ada acara yang luas seperti ini, berkumpul dari mana-mana, datang dari desa-desa, membuat satu majelis khusus untuk halal bihalal, tidak ada. Hanya di Indonesia. Alhamdulillah. Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai. Apakah ini sesuai dengan ajaran Rasul? Sesuai. Walaupun tidak pernah Nabi SAW melaksanakan persis seperti ini, tetapi apa yang kita lakukan ini masuk di dalam perintah umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita umat Islam memperbanyak silaturahim. Jadi perintah silaturahim, perintah yang umum, silahkan kita buat acara-acara kegiatan yang sesuai dengan keadaan kita. Termasuk alhamdulillah di Indonesia ini halal bihalal pada bulan Syawal. Kenapa Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian? Kalau kita lihat sejarah halal bihalal, ternyata jauh. Kalau kata sahabat tiang, ada sahabat tiang di Kairo dulu, namanya Dr. Aguk Irawan. Beliau itu ahli meneliti naskah-naskah lama. Ternyata setelah beliau meneliti naskah-naskah termasuk yang ada di keraton di sana di Jogja, naskah-naskah dari masa Wali Songo, ternyata halal bihalal itu bukan lahir hari ini, bukan lahir kemarin, tetapi sudah ada sejak masa Wali Songo sebagai jalan untuk mensyiarkan dakwah Islam. Alhamdulillah. Jadi yang kita laksanakan hari ini meneruskan tradisi para Wali Songo. Walaupun kita tidak menjadi murid secara langsung, tapi tradisinya kita lanjutkan. Walaupun kita tidak pernah berguru langsung dalam satu majelis dengan beliau-beliau, tetapi tradisi, cara-cara dakwah dari para Wali Songo, para ulama, alhamdulillah kita sambung. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tiang pesan kepada kita semua keluarga besar NWDI, terus perkuat silaturahim, teruslah berhalal bihalal, teruslah menyambung silaturahim, teruslah memperkokoh persaudaraan sesama kita Nahdiyin Nahdiyat, keluarga besar NWDI, sesama warga NTB, sesama warga Indonesia, sesama anak bangsa, terus perkokoh silaturahim. Insya Allah di situ ada kekuatan kita. Kalau masing-masing di rumah, bapak-bapak ibu, mesak-mesak kita lek balik, dekne penggitan kekompakan. Lagu begitu tersugul lekan balik. Kemudian kita duduk di satu majelis ini bersama-sama, alhamdulillah terlihat kekompakan kita. Alhamdulillah. Syukur. Tidak apa-apa kita tepuk tangan. Tidak apa-apa kita takbir. Allahu Akbar. Bekopok kanggo, takbir endah kanggo. Silahkan saja. Jadi boleh, ya, tepuk tangan itu boleh. Kalau ada orang mengatakan, tidak boleh kita tepuk tangan, semua harus takbir. Tidak, boleh tepuk tangan. Islam tidak melarang cara-cara kita untuk menampakkan kesyukuran, selama cara-cara itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Jangankan pada saat kita kumpul seperti ini, kita berkopok dalam sholat saja, kalau ada yang lupa, perempuan bagaimana caranya? Jadi silahkan. Makanya tiang tadi bersyukur, tiang lihat di belakang, mana dia? Itu dia tuh. Tuh ada yang apa tuh? Yang muter-muter tuh. Mana anak-anak itu?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bersilaturahim berhalal bihalal, kita demen cemoh nih Bapak Ibu nih. Silahkan tampakkan kesyukuran dengan mengaji ini, dengan kita bertegur sapa, kita senyum, kita salaman, kita tertawa. Yang di belakang anak-anak naik itu muter-muter itu, silahkan nikmati. Ada yang main balon apa, silahkan. Dalam Islam, ketika kita menunjukkan kesyukuran, berbahagia, tertawa, tersenyum, bersukacita, tepuk tangan pada suatu kebaikan, maka itu insya Allah tanda iman yang ada dalam hati. Orang Islam itu salah satu tanda imannya, kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatu. Kalau dia berbuat baik, dia gembira. Lalu aning masjid, senyum isi. Dende aning masjid susah ruan. Ayo mulai sekarang. Lalu aning masjid, ngombe, senyum, semangat. Lalu aning pengajian, senyum, semangat. Jangan ke masjid berkerut dahinya, ke pengajian berkerut dahinya, ndak usah. Mari kita fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan tuntunan bifadlillah wa birahmatih. Kita ingat karunia Allah. Mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, diajarkan kita persaudaraan, diajarkan kita mencintai kebaikan, diajarkan kita dididik bagaimana sholat ibadah yang benar, diajarkan kita kalau punya rezeki lebih berbagi, diajarkan kita untuk saling memaafkan. Untuk semua karunia Allah ini, falyafrahu, silahkan tampakkan kegembiraan dan kesyukuran. Alhamdulillah. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kita senang. Itu yang paling hebat. Jangan pada saat kita melaksanakan kebaikan kita seperti orang kesusahan. Justru pada saat melaksanakan sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada artinya, justru bergembira. Kebalik. Dalam pengajian-pengajian kita harus tercemoh selabungi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, pertama teruskan silaturahim kita, perkokoh, perkuat dengan penuh kegembiraan. Tiang berharap kita ber-NWDI ini dengan sukacita, jangan merasa terpaksa. Mari kita berorganisasi dengan semangat, dengan sepenuh hati, dengan kegembiraan. Jangan dengan perasaan tertekan, jangan merasa susah. Kenapa? Karena kan organisasi itu dibuat bukan untuk menciptakan kesusahan, tapi organisasi itu dibuat menjadi kendaraan yang memudahkan kita untuk beramal bersama-sama. Beramal bersama-sama. Muntah mesa-mesa sang dek tebau minat madrasah. Tentu. Walaupun misalnya kepeng telue lagu muntah mesa-mesa kurang doang. Coba mesa-mesa jarang. Walaupun kepeng luwe, tapi muntah bareng-bareng walaupun kurang, tapi karena bersama dalam kekompakan dengan berjamaah jari madrasah. Itulah makna dari berjamaah. Berjamaah itu adalah menciptakan potensi, menggabungkan potensi, menciptakan kekuatan dalam kebaikan. Mari kita berjamaah dengan kesukacitaan. Alhamdulillah. Jadi demen sida Bapak Ibu, demen susah-susah, demen jadi muslimat. Tentu demen. Alhamdulillah. Muslimin demen. Alhamdulillah. Ber-NWDI demen. Alhamdulillah. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia demen. Alhamdulillah. Bapak Ibu, muntah sering-sering baca Al-Quran. Coba baca surah Ar-Rahman. Ya. Fihima ainani tajriyan. Masya Allah. Dalam gambaran tentang innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabdu. Jannatul firdaus, jannat. Berpuluh-puluh ayat
menggambarkan keadaan surga era akhirat. Salah satu dari yang sering disebut oleh Allah, surga itu bentuknya jannah. Arti jannah, kebun-kebun yang indah. Coba Bapak Ibu, kita tinggal di Rensing, tinggal di Sakrabara, ada pohon yang menghijau di sini? Coba tengok kanannya, coba tuh, ada pohon enggak? Tengok kiri, ada pohon enggak? Pergi ke Arab Saudi sana, ke tengah gurun pasir, tengok ada pohon enggak? Benar. Alhamdulillah. Makanya kalau orang Arab dulu diundang ke Lombok, selalu dia mengatakan jannah, jannah. Surga nih, surga. Ada orang Lombok dengar, dengan Arab nih peninaan katanya. Masih doang disebut dengan nina, padahal jannah surga dengan nina, padahal jannah surga. Ya, ya. Denara oatna si aran dek tetawono kecuali itu berguru, paham Bapak Ibu? No, gambarannya. Ara dengan lain cerita dengan Badui, arana mujrim, mujrim arana datang. Lekan apa? Dari kampung, dari Repuk lah bahasa kita. Datang dia ke kota. Lalu begitu sampai di kota, di Madinah, di Baghdad, sholat dia. Allahu Akbar. Dia sholat saf paling julu. Allahu Akbar. Kemudian dibaca oleh imam itu, alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami binasakan orang-orang yang berada di tempat-tempat yang di awal? Padahal diri saf awal bahaya nih. Kena azab Allah kita. Mundur dia ke belakang. Padahal maksud ayat itu alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami telah binasakan orang-orang terdahulu yang kufur dengan lain? Lagu karena dia tahu bapak karena al awwalin saf awal mudi ya lah tipana. Lalu anu mudi mundur. Heran dengan begitu anu mudi tersambung isi imam. Summa nutbi'uhumul akhirin. Demikian pula silik mudi. Bingung ya. Parana dirina. Padahal maksud ayat itu demikian pula orang-orang terkemudian yang akan lahir atau yang berada pada masa-masa yang akan datang selama mereka kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan tuntunan yang baik, mereka pasti mendapatkan siksa. Parana diri bingung, lek julu bahaya, lek mudi bahaya, aning tengah ya. Begitu nah aning tengah, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Arana mujrim, demikianlah kami berlaku kepada mujrim-mujrim. Parana dirina, laru langsung lompat lekan masjid laru kapok ya niku bani malik jemaah. Padahal dia si tepara, no bahaya. Bukan dia yang dimaksudkan, ya. Tapi karena dia tidak paham, dipikir ayat itu tentang dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu, bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah, kita syukur, ya semua kita syukuri. Berorganisasi, ber-NWD, ini jalan kita untuk apa? Bersama-sama menghimpun diri dalam kebaikan. Kuatkan silaturahim Bapak Ibu nggih. Yang kedua, yang pesan kepada kita semuanya. NWDI itu dibangun oleh Al-Maghfurlah berasaskan yang paling pertama dimulai maksud tiang adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Al-Maghfurlah memulai dari ilmu. Supaya tidak kejadian mujrim yang tadi. Dene mele Al-Maghfurlah kita marak mujrim sing ngene no. Kalau dalam bahasa ngurasang batur sipidam denenga selea
ayat kelam marak mujrim. Seperti mujrim tadi. Jangan kita terlambat bangun. Jangan kita ketinggalan kereta. Jangan kita tertinggal sebagai satu umat, sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat. Al-Maghfurlah ingin kita maju. Dan pintu kemajuan yang pertama yang Al-Maghfurlah bangun, Al-Maghfurlah ajak kepada kita semua adalah ta'sisul madaris. Mendirikan sekolah-sekolah. Supaya apa bapak-bapak dan ibu, anak-anak kita bisa belajar. Dengan sebab ilmu pengetahuan maka akhadha bi ahamil asbab. Kalau sudah ada ilmunya, maka itu berarti anak-anak kita sudah punya bekal yang paling penting dalam kehidupannya. Coba kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Satu dari sekian banyak pertanyaan dari orang Yahudi dulu kepada Nabi SAW, menguji Nabi, tetuki Muhammad ini Nabi, benar tidak yang namanya Muhammad ini Rasul? Kita uji dia dengan sesuatu yang tidak ada orang yang tahu. Tidak banyak orang yang mengerti. Tidak ada orang Arab pernah mendengar kisah ini. Kita tanya dia. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Wahai Muhammad, beritahu kami tentang Zulkarnain. Momot sahabat, dia narak si ngerti. Saya Zulkarnain, tidak ada yang tahu. Orang Arab tidak ada yang tahu. Hanya orang Yahudi yang tahu. Lahum ilmun minal kitab, karena mereka punya pengetahuan dari kitab-kitab terdahulu. Tetapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang seorang Nabi dan Rasul, diberitahu oleh Allah, Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Saya akan sampaikan, wahai Muhammad katakanlah, saya akan sampaikan tentang Zulkarnain. Siapa itu Zulkarnain? Inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Zulkarnain itu seorang yang kami berikan kekuasaan. ريد بول بيعطيك جواني. Yang kami berikan kekuasaan. Quran al-yawma akmaltu. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran 22 tahun lebih. Itu adalah isyarat kepada kita semua agar kita belajar, agar kita mengambil ibrah, agar kita mencari makna apa yang ada dalam Al-Quran untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, Zulkarnain kisahnya mengajarkan kepada kita pentingnya ilmu. Karena itu, Melesida anak bijenda jadi Zulkarnain. Ya ampun, dengan sasak lu ngarani anaknya Zulkarnain. Anak Zulkarnain tadi. Coba angkat imah. B. Zulkarnain. Penakluk timur dan barat mana? Hah? Masya Allah, di panggung saja ada Zulkarnain. Ya? Masya Allah. Mun semangat wahara. Nah, ini yang badak sidan deh. Semangat kita untuk melihat anak-anak kita menjadi orang baik, menjadi orang hebat, sudah ada. Apa buktinya? Banyak di antara kita ketika diberikan anak, kalau laki-laki kita awali dengan Muhammad. Untuk apa? Tayammunan wa tabarrukan bisayyidil mursalin. Inu semangatnya jadi dengan toa, wahara semangatnya aja. Jadi semangatnya wahara. Semangat adiknya anak-anak dijajarin terus ini bau ngiring dengan hebat wahara.
Lahir Rensing arana Sayuti. Padahal Sayuti sino sebenarnya Imam Suyuti. Maksudnya Imam Sayuti. Padahal aran Suyuti sino nisbah kepada satu tempat di Mesir namanya Asyut. Jadi Imam Sayuti dia lahir di Asyut maka dinamakan As-Sayuti. Orang yang lahir di Asyut. Lagu ini aja lahir di Rensing, lagu Asyuti. Nah hebat. Ada juga namanya Dimyati. Padahal Imam Dimyati itu dinamakan Dimyati karena dia lahir di Dimyat. Dimyat itu kota di Mesir. Lahir di Rensing, namanya Dimyati. Bingung orang masih. Ini namanya Dimyati tapi bukan orang Dimyat. Ada juga namanya Tontowi. Mengambil berkah dari Imam Tontowi. Kenapa dinamakan Tontowi? Karena lahir di Tonto. Tonto itu provinsi di Mesir. Sama seperti NTB. Dinamakan Imam Tontowi karena dia lahir di Tonto. Di sini di Lombok Tengah lahir namanya Tontowi. Di Lombok Timur lahir namanya Tontowi. Di Lombok Barat lahir namanya Tontowi. Tidak apa-apa, itu penanda anak-anak orang tua kita ingin anaknya itu menjadi ulama-ulama. Kalau keinginan sudah ada. Tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal kita sebagai orang tua jangan hanya keinginan dalam bentuk memberi nama yang baik. Tapi harus lebih dari itu. Seperti Zulkarnain. Dia menjadi orang mulia karena dia punya ilmu pengetahuan yang cukup yang diperlukan untuk bisa mengelola bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu kalau kita ingin mengelola Indonesia, kalau Sida Mile Bija Jarinda mengelola NTB, menjadi pemimpin-pemimpin di NTB, di Lombok Timur, di kecamatan, di desa, di dalam tingkatan apapun, lengkapi Bija Jarinda dengan ilmu pengetahuan. Sekolahannya, dek narak langan si lain. Sang narak langan si lain tebetapa tono direpuk. Mbe arak montong godek karena mbe. Hah? Mbe montong godek no tono apa tono? Hah? Tuan Guru Haji Yusuf tahu montong godek no. Dulu kata Tuan Guru Yusuf lu dengan bertapa le montong godek. Dia cari apa gitu? Cari ilmu. Ya jelas tidak ketemu. Kalau cari godek pasti ketemu. Namanya montong godek. Bukan Bapak Ibu, ndek nalek montong godek atau temita kemuliaan, ndek nalek repuk, ndek nalek hutan simbit apa segala macam, tidak, jalan ilmu pengetahuan. Ilmu. Karena itu sekolahkan anak-anak kita di madrasah nih, sekolah, fasilitasi dia. Biar dia belajar, awasi dia, awasi. Dendeng alurang ya. Begitu pokoknya wah sekolah, periksa. Muna berdua handphone, periksa handphone. Nih, jadi ada alurang anak-anak, dari keruan kita nih. Jangan, selama dia masih berada fi zimmatikum, periksa. Selama dia masih berada pada tanggungan bapak-bapak dan ibu-ibu, tanggungan ina amanah, periksa. Periksa kamarnya kita apa sih arah di kamarnya sini. Periksa ketuaan handphone kita handphone kanggo sini. Tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Karena mereka adalah amanah-amanah bapak-bapak dan ibu kita semua. Mereka adalah amanah. Karena itu tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur, ayo kita tingkatkan kualitas. Jadi Bapak Ibu meneruskan perjuangan. Dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh disebut dengan Abul Madaris, bapak dari sekolah-sekolah, karena beliau mengajar, mendorong untuk mendirikan sekolah-sekolah. Kalau hari ini Bapak-bapak Ibu, sekolah sudah ada, madrasah wa Arab. Maka tugas kita, kalau sudah ada madrasah, dendeng mina madrasah malik. Akhirnya apa? Bersiap rebutan murid.
innalillahi. Tidak boleh. عايز حلقة مثالية؟ لازم تختار الشفرة المثالية سواء كانت فيوجن 5 لحلاقة ناعمة تدوم لمدة طويلة أو سكين جارد للبشرة الحساسة. يا سيدي على النعومة. اختار الشفرة الصح للحلقة الصح مع جيلات. Innalillahi. Tidak boleh. Kalau memang wahara madrasah NWDI, wahara guruna, wahara muridna, mari makmurkan bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Itu kewajiban kita. Jangan berjengah-jengahan, jangan berebut-rebutan. Madrasahnya sudah ada, maka pindahlah tugas kita dari taksisul madrasah menjadi taqwiyatul madrasah. Dari mendirikan menjadi memperkokoh. Jalan memperkokoh itu satu, tingkatkan kualitasnya. Dia tersemal arah madrasah, arana madrasah NWDI. Lagu setiap nu ujian telu doang mau nah. Semal sih dah. Setiap nu ujian 4 mau nah. Semal sih dah. Semal itu le guru ente. Hah? Beli anisip jawab. Semal atau le? Sang dah semal. Semal sih dah? Ya Allah, dia tersemal. Jauh toh. Kalau bahasa gampang-gampangnya kita pikul, kita kembok, kita pikul, kita usung nama NWDI, Nahdlatul Watan Biniyah Islamiyah. Kita bawa nama perjuangan guru kita, tapi tidak kita majukan kualitasnya. Malu kita. Paham Bapak Ibu nih? Jadi mohon dalam halal bihalal ini tiang minta kepada kita semua untuk perkuat pendidikan kita. Perkuat. Itu nanti akan menentukan masa depan. Makanya tiang bapak-bapak ibu hari ini tiang bersyukur alhamdulillah. Tiang lihat di podium ini tidak hanya tuan guru yang sepuh-sepuh, yang senior-senior seperti Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, tapi juga yang muda-muda banyak. Ini penanda insya Allah perjuangan NWDI akan daiman abada. Terus wariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ada generasi Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, ada generasi tiang, nanti setelah tiang banyak tuan guru yang lebih muda. Terus sambung. Apa menjadi tali pengikat antar generasi? Ilmu pengetahuan. Bisa jadi keturunan beda-beda. Tiang sama Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun tidak sama mungkin dari sisi nasab, dalam artian keluarga, tidak langsung keluarga dekat. Dengan tuan guru yang lain, kita semua orang tua kita mungkin beda-beda, tapi insya Allah walaupun orang tua kita beda-beda, kita disatukan dengan semangat perjuangan dan diikat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu kangen, senang, cinta pada NWDI, anak-anaknya harus berilmu. Karena mereka yang akan meneruskan. Coba Bapak Ibu bayangkan, pada masa Imam Syafi'i. Nih gambaran sederhana. Ada imam hebat, luar biasa. Bahkan kata Imam Syafi'i, afqahu min Malik. Imam ini lebih hebat, lebih faqih daripada Imam Malik menurut Imam Syafi'i. Siapa imam itu? Al-Imam Al-Laits ibnu Sa'ad. Jadi imam hebat yang tempat Imam Syafi'i berguru. Bahkan kata Imam Syafi'i lebih faqih daripada Imam Malik.
Tapi coba lihat hari ini. Adakah orang yang meneruskan ajaran Imam Al-Laits? Apakah ada mazhab Imam Laits hari ini? Tidak ada. Bukan karena beliau kurangkan sekolah-sekolah kita sebagai tempat pengkaderan ilmu. Kader anak-anak kita untuk meneruskan perjuangan NWDI pada masa yang akan datang. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang ketiga, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang mengajak kita semua. Cukup panjang perjalanan kita bersama. Satu dari pelajarannya adalah dengan kekompakan kita bisa melewati beragam tantangan. Apa pelajarannya? Dengan kekompakan kita bisa melewati beragam tantangan. Pasang surut, masa-masa sulit dan susah, keadaan macam-macam pernah kita jumpai sekian waktu yang lalu. Tapi alhamdulillah hari ini di lapangan yang istimewa yang baik ini, Masya Allah, penuh lapangannya. Alhamdulillah. Kenapa kita bisa duduk bersama hari ini? Karena kita punya kekompakan melewati beragam tantangan. Karena itu ke depan yang minta kepada kita semua, jaga kekompakan kita nih. Jaga kekompakan kita. Tadi Ibu Wakil Gubernur sudah menyampaikan pentingnya kita untuk kompak utuh bersatu. Cukup pelajaran yang kita lihat, kita saksikan, dan kita rasakan. Paham Bapak Ibu? Siap untuk kompak? Alhamdulillah. Azan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ini 3 hal mohon dipegang nih. Pertama, perkuat silaturahim, perbanyak majelis-majelis untuk kita terus mengokohkan ikatan kita di dalam keumatan, berorganisasi, berbangsa, bernegara. Yang kedua, mari kita fasilitasi anak-anak kita untuk belajar sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas madrasah kita, dorong anak-anak kita menuntut ilmu, karena itu jalan terbaik untuk mencapai kemuliaan, kebaikan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, kompak utuh bersatu. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan bisa dipahami oleh kita semua dan ada manfaatnya. Yang sayang sama pelungguh semua, nggih, alhamdulillah. Tadi panitia menyampaikan hanya 10 hari. Memang seperti itu yang Tiang rasakan sejak dulu. Bahkan ada kesempatan-kesempatan dulu kalau kita lagi mengaji, Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun ngaji punya jadwal, tiba-tiba 1 hari sebelum pengajian di suatu tempat, tiba-tiba datang panitianya. Nunas maaf Tuan Guru, belabur desa Dasan Tiang, buai tetaring, banjir, detebau ngaji Jumat. Kalau sudah seperti itu,
saya selalu menghubungi Tuan Guru Haji Yusuf Makmur. Tuan Guru, panitia pengajian besok mohon maaf belabur denara tadah, boe tataring selapu. Bisa diganti sama rensing? Jawaban Tuan Guru Yusuf, siap. Sejelo, Masya Allah. Itu sebabnya rensing itu adalah singkatan dari rencana singkat. Rencananya singkat, tetapi alhamdulillah selalu berhasil. Alhamdulillah. Nah, yang berharap semangat ini tetap dijaga. Sakra Barat siap nih? Siap Sakra Barat? Kompak untuk bersatu, majukan madrasah kita, perkokoh silaturahim kita, perbanyak halal bihalal kita. Muslimat siap? Muslimin siap? Alhamdulillah. Semoga Allah jaga pertemuan kita ini, mengokohkan persaudaraan kita, merawat kebaikan yang ada di tengah-tengah kita. Ila yaumanal qah, sampai kita jumpa kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Terima kasih kepada semua panitia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat silaturahim sore hari ini, ada sahabat-sahabat, teman-teman yang sudah lama tidak jumpa, alhamdulillah bisa jumpa. Ada Haji Irfan, mana Haji Irfan? Alhamdulillah, sehat-sehat Haji Irfan ya. Ada Haji menuntut sekarang ya, Haji Mustamin. Ini dari menuntut, ketemu sama tiang di Johor dulu. Ya, waktu dia di Johor beliau pengajian tiang di Johor dulu di Malaysia. Salah satu panitianya ini Haji Mustamin. Haji Mustamin yang pernah naik mobil sama saya malam-malam, bukan ya? Hah? Siapa itu? Hah? Haji Saiful ya? Ya Allah, dulu pernah tiang di Johor, ini cerita nih. Tiang di Johor, Malaysia. Terus entah kenapa supirnya tiba-tiba kurang sehat. Maka tiang nyupir di Johor di Malaysia, malam-malam kita nyupir. Pakai mobil yang disiapkan oleh jamaah di sana. Jauh jaraknya berapa jam? Alhamdulillah selamat. Jadi banyak nostalgia. Hari ini bisa jumpa lagi. Yang sudah almarhum kita doakan mudah-mudahan Allah rahmati. Banyak pejuang-pejuang termasuk dari Rensing Sakra Barat ini di Malaysia itu menjadi penggerak perjuangan. Alhamdulillah. Demikian yang sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Sehat selalu Bapak Ibu nggih. Kita jumpa insyaallah dalam kesempatan yang berikutnya. Sehat wal afiat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Aqulu qawli